Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda bab yang ke-16 berjudul Kabar Gembira. Masa pemerintahan Augustus berlangsung dari tahun 31 sebelum Masehi hingga tahun 14 sesudah Masehi. Dari angka-angka itu kau tahu bahwa Yesus Kristus lahir dalam kurun waktu tersebut. Ia lahir di Palestina yang pada waktu itu juga menjadi provinsi kerajaan Romawi. Segala sesuatu mengenai kehidupan dan ajaran Yesus Kristus yang juga dinamakan Nabi Isa atau Isa Al-Masih dapat dibaca dalam Alkitab. Siapa yang menyimak kitab suci akan mengetahui pokok-pokok apa saja yang merupakan inti ajarannya. Tidak penting apakah seorang itu kaya atau miskin, bangsawan atau orang jelata, tuan atau budak, apakah ia pemikir besar atau cuma seorang bocah. Yang penting semua orang adalah anak Allah dan cinta kasih sang Bapa itu tidak berhingga adanya. Di hadapannya tak ada manusia yang tak berdosa, tetapi Allah mengasihani si pendosa. Yang penting bukanlah pembenaran atau dengan kata lain keadilan, melainkan kasih karunia Allah. Mungkin kau bertanya dalam hati, seperti apa kasih karunia Allah itu? Jawabannya, rahmat atau kasih karunia itu tak lain adalah cinta kasih Allah yang besar, cinta yang selalu memberi dan mengampuni. Bagi kita manusia, pemberian rahmat itu berarti bahwa kita harus berlaku terhadap sesama manusia seperti yang kita harapkan akan diperlakukan oleh Allah, Bapa kita. Oleh karena itu Yesus Kristus mengajarkan, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang membenci kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan ia juga mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Kita tahu bahwa Yesus berkeliling dari tanah asalnya hanya selama waktu yang singkat saja sambil berkhotbah, mengajar, menyembuhkan orang sakit dan menghibur orang miskin. Kita tahu pula bahwa orang menuntutnya di pengadilan dengan dakwaan ia bermaksud menjadikan dirinya raja orang Yahudi. Maka ia dihukum mati sebagai pemberontak Yahudi. Pontius Pilatus, pejabat Romawi tertinggi di Yerusalem, memutuskan agar ia disalibkan. Hukuman yang mengerikan itu hanya berlaku untuk budak, perampok, dan warga dari bangsa yang ditaklukkan. Di mata rakyat, hukuman ini dipandang sebagai aib paling besar. Akan tetapi, Yesus Kristus telah mengajarkan bahwa penderitaan paling berat pun di dunia ini ada maknanya. Para pengemis, orang yang menangis, yang dianiaya, dan yang menderita adalah orang yang berbahagia karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Orang-orang Kristen perdana mengingat ucapan Yesus itu. Itulah sebabnya bagi mereka justru putra Allah yang menderita, yang dianiaya itu menjadi lambang ajarannya. Bagi kita zaman sekarang nyaris tak terbayangkan betapa revolusioner keyakinan mereka itu. Sebab salib dianggap lebih hina daripada tiang gantungan. Justru tanda aib itulah yang dijadikan lambang ajaran baru itu. Bayangkan saja, seorang pegawai atau prajurit Romawi atau seorang guru asal Roma yang mendapat pendidikan Yunani dan yang membanggakan ilmunya, kepandaian berpidatonya dan pengetahuannya di bidang filsafat. Apa kiranya yang dipikirkan oleh warga Romawi seperti itu kalau ia mendengarkan salah seorang yang khotbah besar
kalau ia mendengarkan salah seorang pengkhotbah besar, umpamanya Rasul Paulus berbicara di muka umum di Athena atau di Roma mengenai ajaran Kristus. Cara berkhotbah Rasul Paulus di kota-kota tersebut sama seperti yang dapat kita baca sampai sekarang dalam bab ke-13 suratnya yang pertama kepada umat di Korintus. Aku menunjukkan kepada kalian jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pernah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan. Ketika Paulus berkhotbah begitu, kiranya orang-orang Romawi terkemuka yang sangat mementingkan hukum itu geleng-geleng kepala. Tetapi kaum miskin dan tersiksalah yang menjadi orang pertama yang merasakan munculnya sesuatu yang sama sekali baru di dunia ini. Pemberitaan benar mengenai rahmat Allah yang lebih agung daripada hukum. Pemberitaan yang dinamakan kabar gembira. Dalam bahasa Yunani, berita baik atau kabar gembira dinamakan euangelion. Itulah asal kata evangeli atau Injil dalam bahasa Indonesia. Kabar gembira mengenai kasih karunia Allah Bapa yang Maha Esa dan tidak kasat mata itu pertama-tama disebarkan oleh orang Yahudi, karena di tengah merekalah Yesus pernah hidup dan berkhotbah. Akan tetapi dalam waktu yang cepat kabar baik itu disebarkan pula ke seluruh kerajaan Romawi. Itulah waktunya perhatian para pejabat Romawi tertarik olehnya. Seperti kau ketahui, umumnya mereka tidak campur tangan dalam urusan agama. Namun di sini timbul hal baru bagi mereka. Soalnya orang Kristen yang percaya akan Tuhan yang Maha Esa itu tidak bersedia mempersembahkan dupa di depan patung kaisar. Persembahan seperti itu memang telah menjadi kebiasaan sejak adanya kaisar di Roma. Para kaisar itu membuat diri mereka dipuja selaku dewa, sama seperti yang pernah dilakukan oleh para penguasa di Mesir dan Cina, di Babilonia dan Persia. Patung kaisar terbesar di seluruh negeri. Setiap warga negara yang baik dari waktu ke waktu harus mempersembahkan beberapa butir kemenyan di depan patung tersebut. Orang-orang Kristen tidak berbuat hal itu, lalu diambil keputusan untuk memaksa mereka. Kira-kira 30 tahun setelah Yesus wafat di kayu salib, jadi sekitar tahun 60 sesudah Masehi, kerajaan Romawi diperintah oleh seorang kaisar yang sangat kejam. Namanya Nero. Sampai sekarang orang berbicara tentang dirinya dengan rasa ngeri, sebab dia diingat sebagai orang jahat yang tidak kenal ampun. Sesungguhnya Nero bukanlah penjahat besar yang sangat brutal dan busuk, yang membuat kita jijik terhadapnya. Justru wataknya sebagai orang yang lembek, haus pujian, penuh curiga dan sangat malas.
Ia mengarang sajak dan membawakan lagu sendiri. Ia suka menyantap atau lebih tepatnya melahap bahan makanan yang serba istimewa. Ia seorang lelaki tak berbudi dan tak teguh. Muka Nero terlihat mengelepai. Di sekitar mulutnya tampak senyum puas yang mengesankan kekejaman. Atas perintahnya, ibunya sendiri dibunuh. Begitu pula istrinya dan gurunya, juga banyak anggota keluarga serta teman-temannya. Nero selalu dihantui rasa takut membayangkan bahwa pada suatu waktu orang akan membunuhnya pula. Memang pada dasarnya dia itu pengecut. Pada waktu itu terjadilah musibah kebakaran besar di Roma yang berlangsung berhari-hari dan bermalam-malam lamanya. Rumah demi rumah, blok demi blok musnah oleh api dan ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Memang Roma pada abad pertama itu pun sudah menjadi metropolitan dengan 1 juta lebih penduduk. Pada waktu musibah itu, apa kiranya yang dikerjakan Nero? Ia berdiri di balkon istananya yang megah sambil memetik lira dan menyanyikan lagu karangan sendiri mengenai kebakaran di kota Troya. Pertunjukan itu dianggapnya sangat sesuai dengan keadaan. Akan tetapi rakyat Roma menjadi sangat marah karenanya. Walaupun sebelumnya mereka tidak terlalu membenci Nero. Soalnya kaisar itu sering menghibur rakyat dengan pesta yang meriah. Ia bersikap kejam hanya terhadap teman-teman dan kenalan yang sudah akrab dengannya. Kini keadaan berubah. Tersebar desas-desus bahwa Nero sendirilah yang mencetuskan kebakaran itu di Roma. Tidak diketahui benar tidaknya hal itu. Yang jelas, Nero tahu bahwa rakyat menganggap dia cukup tega untuk berbuat begitu. Maka ia mencari kambing hitam supaya tuduhan dapat dialihkan kepadanya. Kambing hitam yang ditemukan adalah umat Kristen. Orang Kristen itu sudah sering mengatakan bahwa dunia ini harus musnah supaya dunia yang lebih baik dan lebih murni dapat terjadi. Kau mengerti tentunya bahwa yang dimaksud dengan dunia baru itu adalah surga. Tetapi seperti biasa sampai sekarang, umumnya orang di Roma kuno pun tidak memperhatikan dengan baik apa yang dikatakan orang lain. Tersebarlah pendapat umum seperti itu di Roma. Orang Kristen menginginkan dunia ini kiamat. Mereka membenci manusia. Suatu tuduhan yang aneh, bukan? Atas perintah Nero, orang Kristen ditahan dimanapun mereka ditemukan dan dibunuh dengan kejam. Nero tidak hanya membiarkan mereka mati dicabik-cabik oleh binatang buas di teater, malahan ia membakar mereka hidup-hidup sebagai obor hidup pada pesta malam di taman pribadinya. Akan tetapi orang Kristen itu menanggung segala siksaan dalam penganiayaan oleh Nero dan beberapa penganiayaan berikutnya dengan keberanian luar biasa. Mereka bangga menjadi saksi bagi kekuatan iman baru yang mereka anut. Padanan kata saksi dalam bahasa Yunani ialah martir. Para saksi atau martir itu kemudian dihormati sebagai orang kudus yang pertama. Orang Kristen berziarah ke makamnya dan berdoa di situ. Oleh sebab mereka tidak dapat berkumpul di siang hari dan di muka umum, mereka bertemu secara diam-diam di tempat pemakaman. Tempat itu berupa lorong-lorong dan bilik-bilik di bawah tanah yang letaknya di pinggiran kota. Agak jauh dari jalan besar, dinding di tempat pemakaman atau katakombe itu dihiasi dengan gambar-gambar sederhana yang melukiskan peristiwa dari Alkitab melalui gambar tersebut. Umat Kristen teringat akan kuasa Allah dan kehidupan kekal di akhirat. Daniel di gua singa, ketiga pemuda dalam perapian, atau Musa yang memukul batu cadas hingga air menyembur keluar. Lorong-lorong di bawah tanah itulah yang menjadi tempat orang Kristen berkumpul malam hari untuk berbicara mengenai ajaran Kristus, untuk membagikan perjamuan suci, dan untuk saling meneguhkan hati kalau ada lagi penganiayaan yang mengancam. Biarpun penganiayaan itu tak ada hentinya, jumlah pengikut Yesus bertambah terus di seluruh kerajaan Romawi selama abad kedua. Mereka percaya akan kabar gembira dan demi Injil itu mereka bersedia menanggung segala derita yang ditanggung oleh Kristus sendiri.
Pada waktu itu tidak hanya umat Kristen yang terpaksa merasakan sifat keras negara Romawi. Nasib orang Yahudi tidak lebih baik. Beberapa tahun setelah meninggalnya Nero di Yerusalem, timbul pemberontakan terhadap pendudukan Romawi. Setelah cukup lama dikuasai oleh bangsa asing, orang Yahudi pada akhirnya ingin merdeka. Mereka bertempur melawan legiun-legiun Romawi dengan kekerasan hati dan keberanian tak terhingga. Pihak Romawi terpaksa harus mengepung dan menyerang setiap kota Yahudi untuk waktu yang lama sebelum dapat direbut. Kota Yerusalem dikepung selama 2 tahun oleh Titus, seorang putra dari kaisar pada waktu itu, Vespasianus. Titus mencegah pasokan bahan pangan ke Yerusalem. Warga yang melarikan diri disalibkan oleh tentara Romawi di luar kota. Akhirnya orang Romawi memasuki Yerusalem. Peristiwa itu terjadi pada tahun 70 sesudah Masehi. Menurut sumber sejarah, Titus memerintahkan agar kenisah Tuhan tidak disentuh. Akan tetapi gerombolan prajurit menjarah dan membakar kenisah suci itu. Peralatan ibadatnya dibawa ke Roma dan diperlihatkan dalam pawai kemenangan. Sampai sekarang kita dapat lihat benda-benda itu dalam bentuk gambar timbul di atas gerbang kemenangan yang didirikan oleh Titus di Roma ketika itu. Yerusalem dihancurkan dan bangsa Yahudi terpencar ke seluruh mata angin. Pada waktu sebelumnya pun beberapa orang di antara mereka telah merantau ke berbagai kota dengan mencari nafkah sebagai pedagang. Kini mereka menjadi bangsa tanpa tanah air yang bermukim di Alexandria, Roma, dan kota-kota asing lainnya. Di situ mereka berkumpul di rumah ibadat. Di situ mereka menjadi tertawanan warga lain. Karena di tengah orang kafir, mereka tetap mempertahankan adat kebiasaan lama, membaca Bible dan menunggu kedatangan Al-Masih yang akan menyelamatkan mereka. Di situ mereka berkumpul di rumah ibadat. Di situ mereka menjadi tertawaan warga lain. Karena di tengah orang kafir, mereka tetap mempertahankan adat kebiasaan lama, membaca Bible dan menunggu kedatangan Al-Masih yang akan menyelamatkan mereka.